Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekali Waalaikumsalam. lagi saya beribu-ribu ampun, beribu-ribu mohon maaf karena saya nggak bisa on time dikarenakan satu dan lain halnya. Ya memang saya juga sebelumnya sudah berkomunikasi bahwa ini sebenarnya agenda kali ini nih di tengah-tengah kegiatan ini sedang berjalan ini sekarang pimpinan sedang melakukan penutupan kegiatan sebenarnya gitu. Dan seharusnya saya yang mendampingi tapi tadi saya izin karena masih punya kewajiban dengan Bogor. Saya perhatikan di sini sepertinya sudah sampai di slide yang terakhir. Em, jadi sebenarnya dalam SIPS ini saya hanya mau menyampaikan sedikit aja gini. Intinya SIPS ini itu memudahkan para publik ya gitu atau calon peserta pemilu atau calon peserta bakal calon untuk mengajukan atau mengajukan keberatan terhadap keputusan-keputusan KPU yang tadinya memang disampaikan secara offline gitu ya. Nah, kita berpikir untuk latar belakangnya adalah ya kita terpikir untuk membuat secara online karena sebenarnya ini bukan hanya terkait dengan masalah pandemi gitu ya. Jadi SIPS sendiri itu sudah dibangun di tahun 2018 ya dari awal, cuma memang tidak optimal waktu itu. Kemudian Pak Bagja sendiri waktu itu inisiatornya untuk ini harus kita optimalkan gitu. Jadi sebelum sebelum pandemi itu kita sudah optimalkan di versi 2.0 itu di waktu itu kita kembangkan basisnya adalah untuk menghadapi pilkada ya. Nah, kemudian tambah lagi masuk pandemi eh, ditambah lagi kebutuhan kita terhadap sistem ini gitu ya. Di mana kita semua harus menjaga jarak, tidak boleh bertemu secara fisik dan lain sebagainya sepertinya penggunaan teknologi digital ini digitalisasi sistem ini nggak mungkin terelakkan lagi harus sudah berhadapan dengan sistem mau tidak mau ya mau tidak mau itu harus apa harus dihadapi kita harus berdamai gitu ya kita harus mengikuti alur ini gitu ya di saat dunia di sana kita di sini tuh kadang-kadang kita miris kita di sini masih berbicara tentang hal-hal yang sifatnya ya peripheral gitu ya berdebat satu yang hal peripheral tapi di belahan dunia lain orang sedang sibuk bagaimana caranya menanam chip di dalam otak manusia gitu ya. Jadi uh, sepertinya kemajuan teknologi sudah merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi gitu. Nah, jadi maka dikembangkanlah sistem ini. Nah, selain itu sistem ini diharapkan sebenarnya adalah untuk meningkatkan efisiensi gitu ya, efisiensi dan efektivitas. Ya, boundariesnya banyak ya, tantangannya, challenge-nya banyak. Ketika kita di awal-awal ini pasti ada yang tidak terbiasa lah, bagaimana mengubah suatu pola administrasi yang tadinya dari paper terus kemudian paper base gitu ya, jadi paperless gitu. Nah, banyak lah, banyak yang masih menganggap bahwa oh tanda tangan basah itu masih sesuatu yang diperlukan ya, nah, seperti itu gitu. Kita pun sekarang masih di dalam tahapan yang itu belum sepenuhnya. Nah, tapi ini kemajuan teknologi ini nggak bisa kita cerap secara langsung gitu ya. Jadi mau nggak mau kita bertahap, perlahan lah, perlahan ini akan bisa. Nah, SIPS ini hadir untuk mengedepankan sesuai dengan tagline-nya efisien, efektif gitu ya. Kemudian friendly user yang pasti. Itu yang selalu kalau saya sendiri sebagai yang diserahkan untuk serahkan tanggung jawab untuk memimpin apa program ini gitu ya. Itu selalu menekankan seberapa canggih pun seberapa kerennya gitu ya SIPS ini dia tidak akan berhasil tanpa kalau dia tidak punya friendly user gitu ya dia harus easy to access terus juga dia harus mudah dipahami dan dimengerti gitu uh, bahkan suatu sistem yang baik itu suatu aplikasi yang baik itu ya ketika kita
ditampilkan di halaman mukanya itu home gitu ya, halaman berandanya itu, orang tuh sudah tahu mau ngapain di sana gitu tanpa dia harus diberi petunjuk, diberi apa gitu. Nah, itu suatu sistem yang baik gitu. Itu selalu jadi acuan dan parameter saya ketika mengembangkan SIPS ya. Nah, secara sistem memang kelebihannya adalah di dalam SPS ini kita bisa menyampaikan permohonan itu secara online ya, dan bahkan pun kami itu Bawaslu itu akan cenderung untuk mungkin kita akan apa ya, untuk menemukan sense of belonging ya, ketika ada permohonan itu pun disampaikan secara tidak langsung ya, secara langsung sorry ya, datang ke kantor Bawaslu gitu ya, kemudian ingin menyerahkan secara langsung atau bertanya-tanya, itu tetap akan diarahkan untuk menggunakan yang online gitu. Jadi nanti saya nggak tahu tuh itu di setiap kabupaten kota atau di setiap Bawaslu itu nanti akan disediakan satu kios apa ya namanya, satu komputer lah ya, satu laptop itu di depan meja pendaftarannya untuk memang kita ayo untuk menumbuhkan rasa untuk memiliki terhadap, ayo dong kita beradaptasi dengan teknologi, dan ini banyak keunggulannya ya. Nanti para pemohon itu bisa mendapatkan notifikasi secara langsung gitu ya. Jadi kalau misalkan yang didaftarkan itu emailnya adalah email yang ada di handphonenya ya, misalnya kita pakai Android gitu ya, email yang didaftarkan itu adalah Gmail yang ada di Androidnya, yaitu nanti kita akan mendapatkan pop up itu di email yang mengenai kasus atau sengketa atau permohonan yang kita sedang ajukan. Statusnya gimana? Apakah sudah melewati tahap verifikasi? Apakah sudah lewat registrasi saat ini? Itu selalu ada update-nya di sana gitu. Nah, ya sistem ini dibangun dengan awareness untuk memajuk apa ya, keterbukaan, semangat keterbukaannya gitu, bahwa stakeholder ini ya, terutama masyarakat luas itu ya, itu berhak tahu mengenai setiap penegakan hukum di Bawaslu tuh, mereka berhak tahu gitu. Ya biar bagaimanapun juga mereka adalah yang kasarnya ya, mereka itu yang menggaji kita gitu ya. Masyarakat adalah stakeholder, mereka yang bayar pajak, kita digaji dari mereka, jadi mereka juga berhak tahu dong performance report kita ini seperti apa. Ini salah satunya. Kita mau jadikan ini sebagai performance report kita. Kita dengan menyajikan data ini loh, data-data penyelesaian sengketa. Jadi kita di pusat itu bisa mengetahui langsung, dan semua seluruh Indonesia itu bisa saling mengetahui. Gitu. Ada berapakah sengketa di teman-teman di Papua itu bisa mengetahui berapa sengketa yang di Aceh bisa mengetahui juga berapa sengketa yang ada di Papua. Semuanya harus tergambar secara jelas di dalam SIPS ini. Cuma memang masih dalam beberapa hal memang masih terdapat beberapa kekurangan gitu ya. Nah, permohonan yang disampaikan secara online ini akan mendapatkan keuntungan itu, bahwa pihak-pihak yang mengajukannya nanti akan mendapatkan notifikasi ya. Hanya saja memang ada beberapa yang harus disampaikan, tetap itu harus disampaikan secara langsung, yang aslinya, kemudian bukti-buktinya itu tetap harus disampaikan secara langsung gitu. Tapi nanti ke depannya kita juga sudah mulai berpikir untuk, oh mungkin kalau hanya sekedar dokumen, sekedar paper, mungkin bisa kali ya, nggak perlu disampaikan fisiknya, cukup dengan, Insya Allah nanti semuanya akan ke sana, serba efisien loh intinya gitu. Nah, yang di versi sekarang SIPS ini, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di versi 3.0 ini ada beberapa yang berbeda dengan versi yang sebelumnya. Di versi yang paling menonjol itu adalah kalau sudah pernah buka-buka sips.bawaslu.go.id itu, yang paling menonjol adalah kita punya data atau data infografis ya, yang mana ini nggak ada sebelumnya gitu. Data infografis ini sebenarnya didorong dari kebutuhan pimpinan kami untuk selalu, kami itu
selalu mungkin hampir sering lah diminta update, tolong update data gitu ya. Baru diminta ordernya diminta siang ini, sorenya harus sudah komplit gitu datanya. Nah, itu sebenarnya awalnya didorong untuk itu, dan saya pikir kenapa tidak data ini disajikan kepada publik gitu. Toh itu juga merupakan haknya publik juga untuk mengetahui kinerja kita, dan kemudian emang itu diamini juga oleh pimpinan ya. Oh iya, publik harus tahu gitu. Nah, data-data itu pun sebenarnya untuk disajikan kepada publik gitu. Nah, data apa aja yang bisa dilihat di sistem informasi penyelesaian sengketa? Itu yang pertama adalah data mengenai permohonan, ya. Kemudian data mengenai putusan, ya. Permohonan ini dibagi, ada penyelesaian, ada pemilu, ada pemilihan. Putusan juga ada pemilu, ada pemilihan. Tapi khusus untuk ada yang namanya penyelesaian sengketa antar peserta, ini dimasukkan ke ke permohonan karena pola penyelesaiannya berbeda dengan penyelesaian sengketa peserta dengan penyelenggara. Jadi kita khususkan, dia ada di kolom permohonan. Kemudian saat ini di versi 3.0 ini ya, versi 3.0 ini kami membuka suatu menu di mana Bawaslu itu nanti akan menginput, mengupload semua dokumen-dokumen penyelesaian sengketa, baik itu permohonan maupun putusan yang sudah lampau. Ya, mulai dari kemarin arahan pimpinan itu dokumennya setua mungkin yang bisa didapatkan. Ada yang sampai sejauh ini kalau nggak salah dokumen tertua yang masuk di 2013 itu ada dari tahun 2013, dan data ini masih terus diupdate. Ya, sampai detik ini Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi masih terus mengupload dokumennya, putusan-putusannya dan permohonannya. Yang pertama paling selesai, paling lengkap menguploadnya itu adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat itu datanya sudah bisa dilihat semua, tapi ada berapa putusan saya lupa di sana ya. Lupa saya, ada beberapa. Tapi mereka paling lengkap sudah uploadnya. Kemudian disusul dengan Aceh. Ya. Nah, saya nggak tahu nih Jawa Barat ini akan menyusul atau tidak. Nah, mudah-mudahan sih segera ya, karena Jawa Barat sepertinya tidak terlalu banyak sebenarnya, dan seharusnya secara dokumentasi nggak terlalu sulit juga. Jawa Barat masih lebih rapih lah dokumentasinya daripada daerah lain yang di Indonesia Timur misalnya gitu. Nah, kemudian apa lagi saya mau ya, ada suatu menu PSAP di SIPS ini yang tidak dimasukkan ke dalam putusan. Jadi putusannya PSAP ya tetap diuploadnya ke dalam permohonan. Ya. Suara kedabling. Suara kedabling. Oh, oke. Thank you. Saya mencoba online dari laptop supaya saya bisa presentasikan gimana. Dan gimana caranya untuk bisa mendaftarkan permohonan secara online melalui SIPS itu mudah sekali sebenarnya. Saya yakin Bapak Ibu kalau udah pengguna Facebook, pasti kan pengguna Facebook, pengguna Twitter, pengguna apalagi Instagram gitu ya. Saya rasa nggak sulit menggunakan SIPS, karena sama aja ya, kita buka halamannya sips.bawaslu.go.id, kemudian di sana ada kolom mengenai login. Kalau kita belum punya akunnya, nanti kita harus mendaftarkan dulu gitu ya. Kalau dulu tuh akun loginnya internal Bawaslu dan publik itu dengan para pemohon tuh dipisah. Sekarang sama akun loginnya gitu ya. Pastikan menggunakan email yang aktif. Nanti di emailnya muncul notifikasi konfirmasi bahwa Anda sudah terdaftar, kemudian diklik, kemudian Anda sudah bisa login ke dalam situ dan mulai mengupload permohonannya. Sangat simpel sekali gitu ya.
Sesimpel itu ya. Kalau kita saja sudah sering menggunakan Facebook, merapikan profil, kemudian capture foto, update yang lain-lainnya, saya rasa sih nggak terlalu sulit untuk bisa masuk ke dalam permohonan ini. Oke, saya belum dapat ininya nih, online-nya di sini. Oke, mungkin segitu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya lebih nanti mungkin lebih mengalir ke arah diskusinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan aja langsung, karena mungkin saya juga karena mulainya telat gitu ya. Jadi saya agak kurang, mohon maaf kalau saya penyampaian saya agak kurang terstruktur. Jadi saya hanya bisa memberikan sedikit review mengenai sistem informasi penyelesaian sengketa gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Saya kembalikan ke moderator bila ada ingin didiskusikan ya. Saya rasa saya dipersilakan saja. Ya, terima kasih. Terima kasih pada narasumber yang sudah memberikan reviewnya ya. Untuk selanjutnya di sesi yang kedua, kira-kira ada pertanyaan. Ini memang ada pertanyaan dari kolom chat, itu dari Pak Solahuddin, Partai Demokrat, terkait dengan masalah verifikasi formil dan material. Apakah Bawaslu memiliki alat atau sistem tentang pembuktian permohonan sengketa tersebut memang layak untuk ditindaklanjuti atau cukup jadi spam? Mohon untuk diberikan respon oleh Pak narasumber. Mangga kepada Pak Aditya. Ya, prosesnya gini. Jadi yang namanya digitalisasi sistem itu basisnya tetap adalah workflow yang manual ya, tetap di basisnya itu kita coba ke sistem yang secara digital gitu. Nah, jadi untuk verifikasi, tetap verifikasinya itu tetap dilakukan. Jadi saya akan coba jelaskan gini dulu. Proses verifikasi formil atau material yang ada di Bawaslu itu, kalau bapak-bapak mungkin yang pernah berpraktek di persidangan di pengadilan gitu, ini tuh sebenarnya bahasa lain, istilah lain dari seperti misal proses sebenarnya di pengadilan TUN. Jadi itu adalah proses di mana permohonan itu dinilai, gitu ya, gugatan permohonan ya. Kalau di Bawaslu istilahnya permohonan itu dinilai apakah ini bisa dilanjutkan untuk diperiksa pokok perkaranya atau tidak, gitu. Ya, itu proses verifikasi itu sebenarnya di sana, gitu. Istilahnya kita memakainya verifikasi. Sebenarnya proses verifikasi itu untuk menilai apakah ini bisa dilanjutkan ke dalam pemeriksaan pokok perkara atau tidak. Nah, kalau di SIPS tetap dia nanti akan di dalam sistem dia tetap kan itu dokumen permohonan itu tetap disampaikan secara manual juga gitu, disusulkan, walaupun itu sifatnya disusulkan, tapi ketika form dokumen digital sudah masuk secara online, maka sudah hapus tuh kewajiban daluarsanya ya gitu. Dia mendapatkan keringanan berapa hari ya perbaikan, saya lupa tuh, tergantung siklus dari beda, soalnya beda antara siklus di pilkada dengan di pemilu tuh beda. Nah, jadi dia sudah bisa bukan colong start ya, dia masih bisa, kalau nanti deadline-nya ini umurnya SK daluarsa di tengah malam nanti, ya udah, yang penting kita daftar secara online dulu pagi ini atau sore hari ini gitu. Nah, verifikasi itu adalah proses untuk menyatakan sesuatu permohonan itu dinilai layak diperiksa ke pokok permohonan atau tidak. Nah, tetap saja verifikasinya sih dilakukan secara pleno ya, dinilai oleh Bawaslu secara pleno, tidak dilakukan secara online. Kedepannya mungkin karena kebutuhan ya itu kita
bisa buat secara online ya. Jadi biasanya juga pleno pimpinan tuh banyak yang dilakukan secara online tuh. Jadi mungkin untuk memutuskan perkara itu atau permohonan itu lanjut atau tidak ya nanti mungkin bisa juga kita buat secara online. Tapi untuk sekarang kami akan mencoba fokus merapikan administrasinya aja administrasinya dulu terlebih dahulu sebelum kita masuk yang lainnya gitu. Jadi proses verifikasinya tetap melalui pleno gitu. Mungkin begitu. Ada lagi yang lain? Baik, sudah disampaikan tadi pertanyaan dari Pak Salahuddin. Yang lain mungkin, Mangga. Ya, PDI Perjuangan, Pak Taufik. Silahkan, Bang Ros. Mangga. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Pak Aditya. Ingin menanyakan, halo? Ya, ingin jelaskan bahwa yang kita pakai itu adalah, kita pastikan aja untuk yang terakhir ini ada SIPS 302. Karena setahu saya, apabila sudah ada yang terakhir, mungkin yang SIPS 2.0 atau 2.0 tahun 2020, saya rasa tidak perlu lagi tidak berguna lagi, karena tidak mungkin nanti kalau kita beracara, misalnya pelapor memakai sistem 2.0, sementara kita pakai inetnya. Jadi sudah kita pakai yang terakhir. Jadi nggak mungkin dualisme. Kan begitu. Ya, supaya enak. Nanti mungkin ada lagi nanti yang 4.0. Betul. Ya kan? Mungkin ya. Mungkin kita nggak tahu itu perkembangan ke depan. Nah, selanjutnya terus saya ingin menanyakan. Untuk pelaporan, apakah harus tanpa kertas? Sementara kita tahu, jaringan-jaringan di kita ini tidak merata. Contoh, kami yang di Kabupaten Bogor, yang sangat dekat, ya, too close sama Jakarta, kadang-kadang signalnya sulit. Jaringan itu sangat sulit. Ya, karena luasnya geografis kami, ya, wilayah kami. Nah, ini yang saya minta, karena katanya tadi tidak boleh ada pertemuan antara pelapor dengan Bawaslu, kan begitu. Nah, mungkin saya salah nangkap atau bagaimana. Terus kedua, yang 2B, apakah semua orang sudah mengetahui masalah sistem digital? Ya, computerized. Belum tentu semua orang kan tahu. Mungkin kalau misalnya dalam pemilu ini kita diikuti oleh 14 atau 16 parpol, apakah semua mereka mengerti? Nah, kenapa kita tidak campur? Modifikasi ya 2 ya, kertas oke, plus sistem digital tidak, online juga boleh. Nah, ini kan namanya pembelajaran, kan kita tidak bisa menekankan betul langsung tegas. Ini yang saya minta. Ya. Terus yang selanjutnya ini, tadi kita sudah sempat bahas. Moderator sudah digeser sedikit. Ya. Bagiannya Kita bahas tadi perbedaan mediasi. Mediasi itu masuk yudikasi ya. Terus dengan musyawarah yang SIPS 302. Kita kan makanya musyawarah. Ya kan? Itu perbedaannya. Pertanyaannya, untuk tim musyawarah ini yang membentuk Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Provinsi atau punya tim sendiri yang membentuk tim musyawarah. Kan kalau saya bilang kan ini seperti kalau pengadilan agama kan disuruh musyawarah dulu tuh. Katanya ya, saya belum masuk ke pengadilan agama, entar sangka cerai lagi. Ya. Jadi hanya perbedaannya kalau misalnya kemarin langsung ke yudikasi, kalau sekarang kan musyawarah itu langsung ke panitia. Kan itu hanya perbedaannya hanya sedikit saja, hanya tipis, hanya beda ruang saja. Hanya beda lembaga. Siapa untuk tim musyawarah? Sehingga lebih enak. Kira-kira sementara itu dari kami PDI Perjuangan, Rosenfield. Terima kasih. Terima kasih, Bang Rosa. Pertanyaannya cukup banyak juga, Pak Aditya ini, Pak Rosen ini. Kayaknya merangkum dari awal sampai dengan di akhir tadi. Yang pertama juga ada masalah, tentunya masalah SIPS ya, SIPS yang terakhir, 3.0.
terus laporan yang tanpa kertas dengan pakai kertas gitu, artinya Ya. langsung dengan tidak langsung, sebenarnya intinya kan seperti itu. Terus pilihan itu mau yang mana, mau kertas atau kertas, mau langsung atau langsung. Nah, mungkin ini nanti bisa dikaitkan dengan persoalan-persoalan laporannya. Selanjutnya ini terkait dengan masalah mediasi. Memang ada musyawarah, di situ ada mediasi. Musyawarah di situ dilangsungkan dengan seperti adjudikasi ya, Pak Roset. Ya. Jadi seperti adjudikasi langsung ditentukan majelis. Nah, Majelis pengadilan. Majelisnya ini siapa yang membentuk gitu? Majelis musyawarah. Baik, musyawarahnya, oke. Nah, majelis musyawarah. Kira-kira itu Pak Aditya yang dipertanyakan Bu Roset. Ya. Angga, respon? Oke. Terima kasih Pak Rosenfield ya. Siap. Dari PDI Perjuangan. Baik. Siap. Gini Pak. Memang sebenarnya yang patut dipahami terlebih dahulu itu adalah prosesnya dulu, proses secara manualnya dulu. Ini kan kita mengubah sesuatu yang berjalan secara normal gitu ya. Kemudian kita bukan berjalan seperti manual ya, analog gitu ya, sistem kerja biasa kemudian kita ubah menjadi digital. Digital. Nah, jadi ini sebenarnya digitalisasi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang harus dipahami yang disebutnya dulu gitu. Tapi nggak masalah, ini juga bagian dari kami untuk mensosialisasikan bagaimana kinerja yang manual ini toh nggak ada salahnya kami sodorkan kedua-duanya gitu. Nah, sambil kita terus mensosialisasikan, kampanyekan lah gitu ya istilahnya. Nah, toh kami di sini akan memberi, niat baik kami adalah memberikan kemudahan itu semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Oke, saya jawab. Berbicara versi ini tuh yang dimaksudkan versi ini itu adalah upgrade-nya Pak sebenarnya. Jadi ketika sudah ada versi 3.0 ya versi 2.0 udah nggak ada. Ini aja upgrade versi aja seperti Bapak mungkin pakai iOS juga selalu ada upgrade-nya. Tapi kalau yang kentara itu kan misalnya Android ya, mulai dari Jelly Bean, Oreo, terus kan sampai sekarang saya udah nggak tahu tuh upgrade Android itu versi berapa lagi gitu. Nah ini sebenarnya upgrade versinya aja. Nanti akan keluar versi 4.0-nya. Kalau saya sih berharap keluar akan ada Pak, karena sebuah sistem ini meskipun dikembangkan sebagus maksimal mungkin tetap dia ada kekurangannya gitu. Nah saya pengennya sih kita akan sempurnakan ke depannya. Iya, terus akan kita sempurnakan Pak gitu, dan masukan dari ya termasuk dari user, dari parpol seperti ini ya, itu yang sebenarnya kita harapkan gitu. Kemudian masalah sinyal. Iya, betul Pak, masalah sinyal. Apalagi Indonesia ya Pak, ini sangat beragam Pak. Saya nggak usah bicara yang jauh seperti yang Bapak sampaikan tadi. Di dekat Jakarta aja itu masih banyak daerah-daerah yang ya kita mau bicara infrastruktur, kita mau bicara apa ya, stratifikasinya di Indonesia ini sangat beragam ya, masyarakat juga gitu. Jadi masalah sinyal, masalah jaringan, mungkin itu sesuatu yang, tapi kamu yang semangatnya buat kami itu adalah kita untuk yang seperti kita punya semangatnya dulu, kita punya spiritnya dulu, jangan kemudian di sini mau nggak ada jaringan ya udahlah. Nggak usah aja, entar aja dulu, masih jauh itu. Kalau paradigma berpikirnya begitu, kita nggak, mohon maaf ya Pak, gitu. Kita nggak maju-maju gitu. Yang pasti kita bisa aja, bukan kita mengeliminir bahwa yang daerah lain itu nggak ada. Ya mereka terus gimana? Ya mereka tetap bukan berarti mereka nggak bisa mengajukan, tetap mereka bisa gitu. Nah, terus bagaimana cara mengajukan ya? Tetap kita akan bantu secara proses manualnya tidak ditinggalkan, Pak. Oke. Proses manualnya tidak ditinggalkan. Jadi proses manual tidak ditinggalkan ya. Siap. Tidak, Pak. Proses manual. Bahkan ini tuh masih ngikut. Ini tuh nggak. Bahkan saya sebenarnya yang gatel sebagai orang yang dipercayakan untuk bertanggung jawab ke SIPS ini. Karena sesungguhnya sistem ini tuh justru nggak meninggalkan yang manualnya gitu, nggak benar-benar gitu. Kalau kayak Facebook itu kan
benar-benar yang tadinya kita bertemu orang secara fisik gitu ya, kita bisa kenalan tuh nggak perlu secara fisik, kita bisa kenalan nggak salaman dan lain sebagainya. Itu kan benar-benar memisahkan gitu ya. Nah kalau sistem itu nggak begitu, dia masih bergantung dengan alur manualnya. Jadi ini tuh sebenarnya supporting dari manualnya saja sampai sejauh ini tuh, sampai titik ini tuh dia masih supporting aja dia sistemnya gitu. Nah jadi jangan khawatir buat yang nggak kekurangan sinyal dan sebagainya gitu. Yap. Tapi memang ketika misalnya datang ke Bawaslu, kami akan cenderung mengarahkan misalnya Bapak gitu ya, Bapak untuk Pak daftar secara online gitu kan. Daftar secara online tapi daftarnya di kantor Bawaslu gitu, yang memang sudah ada sinyal. Mohon maaf ya, juga memang ada beberapa juga kantor Bawaslu yang sinyalnya agak bermasalah, apalagi kalau udah bicara di Indonesia Timur gitu ya Pak. Iya. Gitu. Negara kepulauan Pak, Fajar. Betul. Gak usah yang di timur, di barat juga ada tuh yang masih seperti itu. Tapi kalau Bapak datang, kita akan arahkan ke sana, ada kiosnya, ada loket digitalnya, dan kita akan pandu. Nanti teman-teman Bawaslu akan memandu bagaimana caranya untuk, karena ini buat kebaikan kita bersama juga sebenarnya gitu. Bapak bisa mendapatkan transparansi, informasi yang lebih cepat mengenai permohonan yang Bapak daftarkan. Kita juga terbantukan dengan aspek dokumentasinya, apalagi yang di provinsinya dan di pusatnya, kita jadi lebih mudah memantau, memonitornya gitu kan. Kita nggak perlu angkat telepon. Iya, kita nggak perlu angkat telepon. Seketika itu, Pak, kalau masuk di ujung Papua sana secara online, itu kita di pusat di RI kita langsung bisa detect Pak. Oh di sana ada sengketa masuk gitu. Itu. Jadi bisa langsung diawasi dari pusatnya, dari pimpinan kami juga bisa langsung mengawasi. Oh ini ada yang masuk nih. Gitu. Cuma sekali lagi secanggih-canggihnya sistem ini kalau dia tidak disupport dengan rasa memiliki dari usernya, ya buat apa dia nggak, kan akurasi data dari sistem ini juga bergantung dari usernya yang mau input atau tidak gitu kan ke dalam sistem gitu. Jadi tetap yang manualnya tetap ada Pak, tapi semaksimal mungkin kita akan coba ini masukkan ini secara online. Jadi kalau Bapak pun datang ke kami itu akan diinput secara online. Tapi Bapak tetap akan dicatatnya sebagai permohonan yang disampaikan secara langsung. Cuma memang pencatatannya, pendokumentasiannya itu dilakukan secara online. Nah, gitu. Ya. Kemudian ada berbicara pemahaman IT. Ya Pak, kalau itu banyak. Masyarakat Indonesia ini beragamnya luar biasa. Tapi jangan salah loh Pak. Saya nggak tahu di titik ini sekarang. Setidaknya 10 tahun yang lalu, ya Indonesia itu tercatat sebagai pengguna Facebook terbesar kedua di dunia. Pak China. Iya, China mungkin unggul karena jumlah penduduk. Jumlah penduduk saja mereka unggulnya. Iya, gitu. Tapi secara keseluruhan sosial media, platform sosial media yang ada, Indonesia itu paling tinggi, Pak. Gitu. Itu makanya, ini saya bicara sedikit aja. Itu makanya China itu selalu berlomba teknologinya itu, dia selalu bikin yang, karena dia melihat pasar yang besar di sana gitu. Sosial media. China itu punya mereka kembangkan lagi berbagai macam platform media sosial tuh. Bapak mungkin pernah kenal WeChat, apalah itu. Kemudian Bapak kalau punya Android, Bapak mungkin buka Play Store-nya, di sana Bapak cari games apa, ada nama pengembangnya Tencent Teknologi, ya kan, Shenzhen Teknologi, itu semuanya China semua. Gitu. Jadi mereka luar biasanya, mungkin itu bedanya mereka dengan kita ya. Kalau di China itu mereka tuh eager-nya terhadap teknologi itu begitu, wah luar biasa gitu. Kalau di kita mungkin saya nggak tahu deh. Padahal, sorry ya Pak, saya harus katakan satu hal. Indonesia itu adalah mungkin ya salah satu lah negara pensuplai tenaga IT terbesar di dunia. Ya, data ini valid ya, karena saya ini hampir berapa tahun ya? Mungkin ada 10 tahun saya bekerja di perusahaan IT. Ya. Indonesia ada pensuplai tenaga IT terbesar di dunia. Ya, selain apa? Bukan China, Pak. Tenaga IT terbesar itu bukan China saingan Indonesia. Saingannya itu India, Pak. India itu saingannya.
India tuh saingan kita, ya. 100 juta. Hanya bedanya orang India itu berani dibayar murah, ya. Orang India itu berani dibayar murah. Makanya Bapak kalau ke Silicon Valley, di sana tuh banyak orang India tuh Pak, di sana. Gitu. Kenapa? Karena mereka mau dibayar murah. Gitu. Orang Indonesia nggak Pak, nggak semurah itu. Orang Indonesia. Paling nggak orang tenaga IT-nya. Ya jadi orang-orang IT kita tuh pintar-pintar Pak, brilian, sorry ya, pintar-pintar semua tenaga IT kita. Gitu. Jadi kalau bicara tentang pemahaman IT ya memang beragam, tapi Bapak harus lihat fakta itu loh Pak. Kita tuh punya tenaga IT yang paling besar di dunia. Nah, apalagi pengguna sosial media. Wah, sekarang udah orang tua, muda, itu udah semua pakai sosial media. Jadi permasalahannya itu bukan permasalahan, ini orang IT. Tapi permasalahan sistem ini, mungkin gini ya, kalau sistem ini dikemas seperti, let's say, seperti Facebook, seperti Twitter, seperti aplikasi lain, Instagram, gitu ya, mungkin orang juga akan lebih banyak mengakses ini gitu. Jadi bahasa kasarnya gitu Pak. Mungkin kalau ini sistem ini nggak cuma sekedar apaan sih ini, urusan kerjaan, udahlah, malas lah. Kalau orang-orang yang nggak berkepentingan, misalnya seperti Bapak yang lese gitu nanti mengajukan sengketa, mungkin mereka nggak penting-penting amat juga gitu kan. Gitu. Nah, lalu kalau pemahaman IT, saya rasa dengan adanya sosial media dan lain sebagainya, kemajuan teknologi, lama-kelamaan orang akan ini kok Pak, akan mulai, saya rasa kemajuan teknologi sesuatu yang nggak bisa terelakkan, saya rasa. Semua pasti akan, coba sekarang kita sehari ini bisa nggak kita lepas dari gadget? Saya rasa nggak bisa tuh Pak, pasti selalu cari handphone. Mungkin yang dicari itu lebih banyak, mungkin kita sehari itu lebih banyak nyariin handphone daripada nyariin istri Pak. Gitu. Ya kan? Nggak gitu, jadi nggak bisa tuh kayaknya buka WhatsApp tuh, baca status gitu kan, itu sesuatu yang udah jadi keharusan. Jadi saya rasa kalau masalah pemahaman IT nanti lama kelamaan itu ya it's all about time, it's all matter about time. Masalah waktu aja. Oke. Kemudian, nah ini yang penting, mediasi. Jadi gini Pak, ini adalah dua istilah yang digunakan secara terpisah. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan istilah musyawarah itu pada termnya sengketa di pemilihan pilkada, Pak. Tapi kalau mediasi dan adjudikasi itu adalah terminologi yang dipergunakan di pemilu, Pak. Gitu. Pemilu, gitu. Nah, keduanya sebenarnya sama saja pada prakteknya. Cuma ini hanya istilahnya saja yang berbeda. Gitu. Nah, kemudian timnya siapa yang membentuk, panitianya siapa yang membentuk? Yang membentuk ya itu Pak Bawaslu yang menangani sengketanya. Misalnya jadi kalau Bapak daftarnya ke Bawaslu, kalau Bapak yang daftar ke Kabupaten Bogor ya Bawaslu Kabupaten Bogor yang membentuknya, tim mediasinya. Nanti kalau di pemilu namanya mediasi dan adjudikasi gitu. Kalau di pemilihan namanya musyawarah gitu. Gitu Pak. Jadi nggak ada, kecuali nanti misalnya kekurangan SDM di Bawaslu daerahnya tersebut, ya kalau Kabupaten Bogor kekurangan SDM yang mungkin harus disupport dengan dari provinsinya gitu. Atau disupport dana Pak. Atau disupport dana untuk mengambil tenaga ahli gitu. Kalau itu jauh sebelumnya harus dipikirkan Pak, karena ada contohnya kemarin Pak, waktu pilkada kemarin tuh di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan gitu ya kalau nggak salah, komisionernya itu ada 3 Pak komisionernya, kemudian yang satu itu meninggal kalau nggak salah ya, meninggal, kemudian yang satunya sakit keras Pak, dan terakhir pun saya dengar kabar juga beliau meninggal gitu ya. Itu jadi dia sedangkan di Bawaslu sedang ada sengketa, itu dia sendiri itu menyidangkan sengketa, akhirnya dari Bawaslu provinsi turun itu mendampingi komisionernya gitu. Sekarang sih udah kembali full lagi, ada 3 lagi komisionernya. Jadi tetap berjenjang sih Pak supportingnya gitu. Itu pun kalau memang yang di bawahnya di daerahnya sudah tidak sanggup ya dalam kondisi-kondisi tertentu. Gitu Pak, kurang lebih Pak. Bisa dimengerti. Siap Pak Ditya, dimengerti. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas. Alhamdulillah ya.
mengalir dengan baik. Hanya saja mungkin karena ini terbatas dengan waktu dan kesempatan, barangkali ya, nanti juga insya Allah Asep di seri keempat atau pertemuan selanjutnya masih ada kita diskusi-diskusi dengan tema yang lain. Nah, untuk itu kalau memang ada dari Pak Aditya, sebelum ditutup ini ada closing statement. Boleh, Tapi yang boleh tuh Pak Haji. Boleh, karena terbatas waktu, mohon maaf nih Pak Ardan, punten ya, punten. Jadi insya Allah atau gini, silakan saja dengan cepat, padat, jelas gitu. Satu pertanyaan. Ini, yang pertama, ini kan sistem. Yuk. Kalau seandainya dihack, karena kan kita tahu waktu itu juga ada KPU juga dihack, gitu kan? Betul, dihack ya. Backupnya seperti apa? Apakah sudah siap untuk itu? Pertama. Yang kedua, tadi saya buka di SIPS, itu ada putusan dari Bawaslu, ya di Kabupaten Bogor juga. Nah, di situ hanya memutuskan memerintahkan KPU bla 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 seperti itu. Tapi tidak ada klarifikasi dari KPU menyanggupi perintah itu. Nah, mungkin itu pertanyaan saya singkat aja. Terima kasih. Pak Aditya. Oke, sorry saya matikan kameranya tadi karena ada sinyalnya. Ini ada pertanyaan satu lagi nih. Sekalian closing statement aja dari narasumber ya. Oke. Boleh. Pertanyaannya hanya dua. Yang pertama, ada hack nggak? Kita takut dihack. Dan lain sebagainya. Terus yang kedua terkait dengan masalah informasi yang ada yang ditutupi gitu, atau informasi yang tidak terbuka. Persoalan ini bukan mungkin ya, ini persoalan di keterbatasan BPID atau gimana. Silakan Pak. Oke, terima kasih dari Pak Taufik ya tadi ya. Bukan Pak Ardan. Bukan Pak. Oh sorry. Pak Ardan. Pak Ardan, iya ada Pak Ardan. Oh iya, saya terbaca ini kembali. Tadi Ya, atas kalau bawah Pak soalnya di saya. Taufik, Iya, moderator soalnya Pak. atas bawah ininya. Di layar saya di atas Moderator, bawah. Pak. Oke, nggak apa-apa, sorry. Oke, Oke. Pak Ardan dari Demokrat. Saya jawab ya singkat. Kalau backup atau mengenai security system ya, selalu memang ya ancaman itu pasti selalu ada Pak ya. Apalagi saya bilang tadi, Pak, di tahun 2014 ya, FBI itu harus menangkal serangan semenit itu 2 serangan, setiap 1 menit 2 serangan. Ya, Bapak tahu itu salah dari mana dia penangkalnya? Itu dari Indonesia, Pak. Wow. 1 menit 2 serangan dari Indonesia. Itu FBI harus mengamankan perbankannya itu, perbankannya Amerika itu dari serangan hacker Indonesia 1 menit dua kali serangan. Tapi menurut mereka itu serangan easy lah, serangan yang kelas ya receh lah itu. Karena memang ya cuma orang-orang iseng gitu. Tapi kan kejailan ini kan lumayan juga ya, lama-lama kan mereka belajar juga kan yang lebih canggih gitu. Tapi kalau di kami Pak, 1 hari, seminggu setelah versi 2.0 dulu tahun 2019 di launching, seminggu itu kami menangkal sekitar 100 serangan Pak. Wow. 100 serangan, 100 percobaan gitu. Kita menangkal 100 percobaan, kadang-kadang ada yang akunnya dibikin palsu, dibikin ini fake, ini nggak benar nih, ada yang spamming dan lain sebagainya kayak gitu. Kita menangkal 100 serangan gitu. Jadi no worries Pak, untuk sekarang sih kita masih bisa handle inilah ya. Jadi karena sepertinya juga mungkin juga balik tadi, mungkin ini nggak banyak orang nggak terlalu tertarik juga dengan SIPS ini, jadi buat apa sih, nggak kalau hacker mungkin nggak seru kalau harus ngehack SIPS-nya. Bawaslu mungkin masih lebih keren ngehack silon atau sipolnya KPU kali gitu. Kalau ini masih nggak terlalu menarik buat mereka. Tapi buat informasi aja, server kami, server khusus HPS, jadi di Bawaslu itu kita punya banyak sistem tuh kan. Kalau Bapak buka website Bawaslu itu kita punya banyak sistem. Apalah Simpek, apa segala macam, SIPP, apa itu banyak semuanya. Ya, khusus untuk bawa SIPS ini kita punya satu server sendiri yang terpisah dari yang lainnya. Ya, kita punya satu server sendiri yang khusus dedicated untuk SIPS. Jadi karena ini request saya Pak, ya waktu itu request saya bilang
ini kita melayani seluruh Indonesia, saya bilang, dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Saya bilang, saya nggak mau ketika nanti ini secara bersamaan diakses kemudian down. Itu note saya dulu yang paling pertama. Oke, kita akan sediakan server yang dedicated sendiri untuk SIPS. Jadi untuk security, insya Allah sih Pak aman. Nah, kalau mengenai klarifikasi itu Pak, gini Pak, kalau di sistem manualnya itu udah ada kewajibannya Pak, KPU untuk menindaklanjuti itu ada di Perbawaslu kita, juga ada di undang-undang tuh Pak ya. Itu batasnya 3 hari dia harus tindak lanjuti. Ya, KPU harus menindaklanjuti gitu. Nah, kalau mereka tidak tindak lanjuti, wah itu ancamannya repot tuh Pak. Mereka bisa sampai kena DKPP dan itu bisa biasanya sih KPU enggak, biasanya KPU akan selalu jalankan keputusan itu. Bahkan mereka tuh kan, kalau pengalaman saya Pak, di Bawaslu gitu, KPU itu lebih sering, ya kita gimana Bawaslu aja, kalau Bawaslu-nya oke ya kita jalanin, gitu Pak. Jadi kayak semacam di mediasi gitu, ya udah saya kembalikan aja ke Bawaslu gimana? Loh, saya bilang, yang punya regulasi siapa, yang menerbitkan ketentuan siapa, kok dikembalikan ke Bawaslu. Jadi kebanyakan tuh KPU begitu sih Pak, kalau pengalaman saya di Bawaslu gitu. Kalau closing statement saya rasa saya nggak banyak, saya cuma pengen sistem ini masih jauh dari sempurna. Itu tadi ini saya senang banget tadi Pak Arden langsung buka-buka tuh ya. Saya harapkan Pak ya, saya harapkan yang lain juga, mungkin di sini ada siapa nih dari P3, ada Pak Denny, Pak Fitrianto, kemudian dan juga Pak Rosenfield, Pak Teddy, semuanya ini tolong Pak, sistem ini dikeroyok aja Pak, gitu. Kalau saya gitu ya, bukannya saya nantangin nih, tapi digebukin aja gitu kasarnya. Ayo kita kompleks sistem ini, cari kelemahannya Pak. Mohon maaf Pak, tadi ketika diupload sama Bawaslu itu ada perintah memutuskan, tetapi tidak ada kesanggupan dari KPU yang diupload di situ, maksudnya seperti itu. Jadi kan datanya harus lengkap gitu loh. Jadi ada perintah dari Bawaslu disertai diupload juga kesanggupan dari KPU, karena di situ tanda tangannya hanya Bawaslu, tidak ada tanda tangan dari KPU. Artinya yang pemohon dan termohon ketika diputuskan kan mereka harus ada legal standing-nya Pak. Mereka menyanggupi dan mereka mungkin ya tanda tangan juga seperti itu gitu loh Pak. Nah. Oh gini, kalau gini Pak, kalau putusan adjudikasi ya, atau putusan ya adjudikasi gitu ya, itu memang tidak memerlukan tanda tangan dari KPU lagi, itu udah perintah undang-undang Pak. Nggak usah bersedia lagi mereka udah punya kewajiban. Undang-undang Pak lebih tinggi daripada kesediaan mereka gitu. Itu undang-undang, kalau mereka ngeyel apa segala macam, ya Bapak proses aja itu secara hukum. Mereka ini perintah undang-undang, mereka harus jalankan. 3 hari kerja setelah putusan itu dibacakan, mereka harus jalankan. Kalau yang kesediaan dimaksud itu adalah di mediasi misalnya. Putusannya mediasi, yaitu kesepakatan dari KPU dan dari pemohon gitu ya. Oke, kita sepakat lah. Kita terima. Ada waktu itu Pak di kejadian di Bandung Barat, ada salah satu calon dari ini ada nih dari P3 ya kalau nggak salah waktu itu. Dia P3 juga tuh Pak. Itu terlambat menyerahkan LADK. LADK-nya terlambat. Kenapa? Karena dia kecelakaan. Kemudian harusnya kan pukul 18 ya, dia menyampaikan 18.45 kalau nggak salah. Kemudian dia terlambat, dimediasi oleh Bawaslu. Nah, dimediasi oleh Bawaslu, akhirnya KPU-nya mau menerima. Nah, kalau itu dia tanda tangan tuh Pak, ada berita acara kesepakatannya. Walaupun berita acara kesepakatan itu kemudian dijadikan keputusan juga. Keputusannya ya kurang lebih menghukum para pihak untuk menjalankan isi keputusannya. Tapi kalau yang putusannya adjudikasi tadi ya itu nggak usah harus kesediaan, itu udah perintah dari undang-undang tuh Pak. Lebih tinggi perintah undang-undang daripada kesediaan mereka untuk menjalankan itu Pak. Jadi melaksanakan mereka ya sebagai pelaksana. Iya, mereka melaksanakan, udah nggak bisa kesediaan lagi. Kalau kesediaan mah kan sifatnya kayaknya apa ya, masih ada sukarela gitu ya, gimana? Kalau ini enggak, udah mau nggak mau dia harus jalanin itu. Hukum kan sifat memaksa. Perintah undang. Gimana Pak? Hukum sifatnya memaksa.
Iya, memaksa. Dan itu perintah undang-undang. Gitu. Imperatif ya. Nah, kalau closing statement dari saya, tolong Pak, ini sistem kami ini tolong digebukin ya, kasar gitu ya, dikeroyokin. Coba diobok-obok, diubek-ubek, temukan kelemahannya, sampaikan kepada kami Pak. Ya, apa kelemahannya, apa masukannya, silakan. Ini yang justru saya harapkan sebenarnya. Karena kan usernya ya kembali lagi nanti ke bapak-bapak semua. Buat apa kami bangun sistem yang sedemikian mewahnya, sedemikian canggihnya kalau usernya kita bikin suatu platform sosial media yang keren lah, katanya itu Facebook atau apa gitu. Ya kalau penggunanya nggak mau pakai ya buat apa gitu. Jadi tolong ini dikeroyokin, tolong ini digunakan, temukan sedetil mungkin setiap kesalahan. Saya juga meminta selalu sama teman-teman kabupaten kota, teman-teman provinsi, tolong dieksplor, dicari apa kelemahannya, apa yang harusnya ada, apa yang harusnya yang ada tidak ada, sehingga ini menjadi bekal kami, modal kami untuk melakukan pengembangan ke depannya supaya ini lebih baik, karena ini demi lembaga kami, ya demi pelayanan kami kepada publik, demi pelayanan kami kepada kepemiluan dan kepada demokrasi di Indonesia. Begitu kurang lebih dari saya. Terima kasih Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf karena keterlambatan tadi, dan apabila ada kekurangan, saya rasa saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber ya, Pak Adityan yang sudah cukuplah mengurai persoalan-persoalan terkait dengan SIPS ini. Dan hal tadi yang perlu digarisbawahi bahwa SIPS ini adalah dibuat sebagai jalan yang untuk mempermudah bagi publik dalam mengajukan keberatan terhadap hasil-hasil keputusan daripada KPU. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jalan untuk mempermudah saja. Adapun tadi teknik manualisasi itu tetap harus ditempuh karena memang uji materialnya, uji formilnya harus dilakukan di dalam sidang musyawarah. Itu saja mungkin ya. Terima kasih atas pencerahannya Pak narasumber, dan tidak lupa-lupanya kami dari Bawaslu Kabupaten Bogor yang sudah diberikan support oleh Bawaslu RI terkait dengan para narasumber yang dihadirkan di acara kasep ini. Atur nuhun Pak Aditya, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi manfaat buat kita semua dalam rangka perbaikan sistem di pemilihan Bawaslu. Saya rasa itu mungkin ya. Terus kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat partai yang selalu setia setiap hari Rabu dan hari Kamis tentunya. Kemarin Bang Ros agak absen tuh di hari Kamis kemarin. Ada Pak, ada telat. Saya senang pada teman-teman semua, tidak satu persatu bisa saya sebutkan karena memang inilah acara yang support kita supaya lebih terbuka nanti wacana ke depan dalam menghadapi pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang. Saya rasa itu saja. Mohon maaf. Ini reguler ya? Sorry, ini reguler ya kegiatannya berarti? Iya Pak. Ini untuk yang ini untuk mantap. Ya. Dan kami nanti di hari Kamis di malam Jumat itu ada podium, itu acara divisi penanganan pelanggaran. Jadi seperti itu. Ya, saya sekali lagi kalau ada yang mau di sharing, mau apa disampaikan, saya open ya terhadap segala diskusi. Silakan aja menghubungi langsung saya atau melalui Kabupaten Bogor. Orang IT terbuka. Orang IT seperti itu Pak, semakin banyak masalah semakin enak gitu ya bagi orang IT. Jadi dinikmati aja gitu masalahnya gitu lah. Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Sangat terima kasih sekali kepada Pak Adityan yang sudah memberikan pencerahan ilmunya kepada kami semua di Bawaslu Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu yang kami harapkan, dan kepada teman-teman, sahabat-sahabat partai, saya ucapkan juga terima kasih atas partisipasinya. Dan mudah-mudahan juga jadi manfaat buat kita semua. Itu mohon maaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Taufik, Pak Adityan narasumber. Saya izin live ya.
Siap, terima kasih Pak. Teman-teman, terima kasih banyak kehadirannya Yuk, kasih. dan tetap konsisten. Bang Adian. Jaga kesehatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saat kita berkaitan sama penyusunan permohonan Pak. Oke ya Pak ya, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan permohonan maaf karena ketidaknyamanan tadi terkait dengan keterlambatan. Mudah-mudahan untuk materi selanjutnya itu tidak ada keterlambatan lagi. Mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan. Terkait dengan materi besok itu terkait dengan penyusunan permohonan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di forum Zoom. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bawaslu, terima kasih untuk Bapak Aditya, dan terima kasih untuk teman-teman partai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.